Saya anggota DPR, boleh nggak anak saya menjadi anggota DPR? Boleh. Yang menjadi problem, jangan rubah aturan undang-undang buat anak lu. Silakan. Kita sepakati. Ini, jalankan. Apakah ketika kemudian Ibas menjadi anggota DPR itu merubah peraturan dan perundang-undangan agar dia boleh ikut? Tidak. Apakah sekian banyak anggota DPRD lain segala macam-macam merubah undang-undang agar dia boleh ikut dalam kompetisi dan bisa menang? Tidak. Apa yang menjadi problem dalam persoalan dinasti-dinastian kemarin? Karena undang-undang itu tidak dirubah untuk memakmurkan rakyat, memakmurkan buruh, memakmurkan nelayan, memakmurkan seluruh pekerja-pekerja dan kaum-kaum miskin kota, marginal dan sebagainya, tapi untuk membuka jalan buat anaknya. Itu problem buat bangsa ini. Makanya saya bilang stop, Mbak Irma. Jangan bicara itu. Saya nggak mau mundur, saya mau maju. Oke? Saya mau bercerita tentang bagaimana situasi hari ini. Ayo kita lihat bagaimana peristiwa demi peristiwa. Kalau kemudian ini kita biarkan, oke? Kekerasan-kekerasan aparat kepolisian terjadi setiap hari, Rey. Ini akan menjadi peristiwa kembalinya di fungsi ABRI dengan nama yang berbeda. Dan kalau itu terjadi bagaimana? Di sosial media sudah banyak sekali. Lebih baik tentara yang jaga TPS, lebih baik ini segala macam. Dan kita dulu memperjuangkan agar polisi berpisah dari TNI, keluar dari ABRI, agar semua punya peluang satu pertahanan, satu keamanan. Tapi ketika itu gagal, kita mundur 26 tahun. Sebagai bangsa, bagian bangsa ini saya sedih. Tapi kalau itu yang proses sejarah yang harus dilewati bangsa ini, ayo kita jalani. Tapi saya takut. Kenapa terjadi? Kekerasan demi kekerasan terjadi. Sekarang sudah banyak marak sekali. Bagaimana kemudian diindikasikan, diduga, di segala macam ada keterlibatan aparatur oknum-oknum kepolisian di banyak pilkada. Tahu nggak bahwa ini bisa menggeser pandangan publik? Makanya Bung Adian, ya, saya mau respon dari dua hal. Pertama begini, kalau cara berpikir kita begitu Mbak Irma, kapan kita mau maju itu? Kalau semua tindakan kita mau mengatakan pertama karena dia boleh, saya boleh, ya kita nggak punya teladan. Yang kedua, karena rakyat menerima. Nah, saya sekarang berpikirnya begini, kita ini kan sekolah jauh-jauh, tinggi-tinggi, hebat-hebat. Lalu ilmu pengetahuan yang ada pada diri kita itu memang membiarkan hal yang seperti ini terjadi. Bisa diterima nggak? Bagi saya, salah satu tujuan akademik itu adalah yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehat nggak ini bagi bangsa kita? Tidak sehat, ayo kita ubah. Itulah gunanya kita sekolah. Itu gunanya kita berpendidikan. Dan salah satu amanah dari partai politik itu adalah hidup untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa. Itu amanah partai politik. Jadi bukan sebaliknya. Seperti kelis-kelis yang lalu itu kan. Biarkan rakyat memilih. Iya tentu biarkan rakyat memilih. Nggak boleh hak mereka untuk dicabut macam-macam. Tapi harus tetap orang-orang cerdas, akademisi, intelektual macam-macam. Mengarahkan kemana bangsa ini akan berjalan. Itu pentingnya pendidikan itu. Itu pentingnya ilmu pengetahuan. Itu pentingnya yang saya sebut tadi sebagai moral. Jokowi itu masa lalu. Apa menurut ijazah masih dibicarakan sampai sekarang, sampai UGM pun ya dibicarakan dalam konteks sejarah aja. Sudah, itu sudah selesai. Apa kita bicara sekarang dan yang akan datang. Oke. Itu loh. Yang kemarin sudahlah. Anda mengatakan nggak penting gitu? Nggak penting lagi. Ternyata seluruh dokumen Gibran mulai dari SD, SMP, SMA dan kemudian sederajat tadi itu dan kemudian ada yang di Singapura ini semuanya kosong. Jadi pertanyaan saya, kalau seperti itu, yang salah calon kah atau KPU? Nah sekarang ini kita bicara kelembagaan di dalam dokumen resmi yang seharusnya ya, ketika saya serahkan dokumen SMA maka dokumennya SMA. Ketika saya serahkan dokumen saya adalah S1 maka dokumen saya S1. Itu yang akan diverifikasi. Hari ini adalah tidak jelas dokumennya, jantan betinonya nggak jelas. Kalau kita Budi, ini kalau pertanyaannya, kalau memang sarjananya itu kredibel dan penyetarannya sama dengan sarjana di Indonesia S1, apakah tidak itu saja yang dipakai oleh KPU, diakui bahwa itulah ijazah terakhir yang dipakai digunakan saat pendaftaran? Betul, setuju Bang Nasden. Di sana lah Artinya gugur yang SMA tadi. Iya, itu di sana di sini sama masalahnya. Ternyata seluruh dokumen Gibran mulai dari SD, SMP, SMA dan kemudian sederajat tadi itu dan kemudian ada yang di Singapura ini semuanya kosong. Jadi pertanyaan saya, kalau seperti itu, yang salah calon kah atau KPU? Nah, ketika ada proses, ada kesalahan administrasi seperti ini, itu yang dikejar oleh orang-orang sekarang. Nah, pertanyaan saya, itu yang dikejar hari ini. Iya, yang dia kejar ini kan kita. Pertama adalah
seharusnya KPU harus dipersoalkan pertama kali dong. Nah, itu dia. Makanya hari Itu. ini KPU melakukan pertahanan diri dan menutup diri dan kemudian membuka diri lagi. Iya. Nah, kemudian setelah itu adalah karena ini terkait dengan rangkaian fufu fapa sebelumnya, kejujuran, dan kemudian masalah moral, masalah etika dan segala macam. Yang itu adalah, lu benar nggak nih akun ini megang lo atau yang mendalikan fufu fapa nih? Dia kan mengatakan tidak. Hari ini pun seperti itu, seharusnya sebagai seorang wapres kan, harusnya menyampaikan bahwa saya itu hari ini sebenarnya tidak, apakah benar saya SMA atau saya sudah kuliah S1 berapa itu, seharusnya sebagai sekarang ini tampilkan. Nah, hari ini adalah sebenarnya Ya kembali ke pertanyaannya Budi. Kalau memang S1 itu kita akui adalah hal yang setara dengan sarjana di Indonesia, artinya kita tidak ngapain perlu lagi mempersoalkan yang SMA tadi gitu. Pertanyaan itu kan kalau orang yang umum menjawabnya. Di dalam sistem KPU atau sistem informasi ini, dia tidak bisa seperti itu. Pertanyaan panas ini dijawabnya dengan PKPU. Contohnya begini, ketika misalnya contohnya hari ini gelar tersebut kosong, itulah gunanya verifikasi. KPU nanti harus berkomunikasi dengan contohnya Kementerian Pendidikan. Baik, oke Tan. Nah, Karena jadi tidak ada itu verifikasi contoh faktual itu, sehingga wajar yang sejumlah kecurigaan sejumlah publik katanya ada kejanggalan itu Tidak ada verifikasi faktual. Itu kata siapa? Fakta. Faktanya tentu Pak Ade lihat gitu, bahwa tidak dilakukan. Iya, tidak dilakukan. Kata siapa? Itu terus ada. Ya. Gimana Pak Ade bisa kan tidak Betul. dilakukan kan aturannya. Sejak KPU menerbitkan keputusan 731 kita berdiskusi intensif loh di grup yang sama dengan KPU yang ada sekarang, dengan teman-teman saya yang 200-an orang ya se-Indonesia, KPU provinsi, karena ada yang 7, ada yang 5. Ini kan KPU pusat nih. Nah. Itu Pak Ade harus periksa KPU pusat dulu, betul tidak dilakukan verifikasi faktualnya, tidak. Nggak bisa kita karena diskusi nanti diskusi di top juga. Jadi bukan begini, tunggu Pak. pertanyaan. Maksud Pak Batul Pak begini. Dato, Pak Ada Ade nggak- yakinnya di mana ini? Ada Bahwa nggak tidak ada aturan? verifikasi? Ada nggak aturan yang menurut aturan tidak perlu verifikasi faktual? Ada aturan itu? Bang Ucu nggak baca sih. Enggak ada gitu loh. Ada kira-kira aturannya? Ada. Ada Bang Betul. Wajib faktual. Faktual wajib ada. Tapi kata Pak Dia enggak ada aturan faktual. Maksudnya tadi pembicaraan di internal memberikan informasi bahwa Nggak mau dengar saya menjelaskan ya begini akibatnya habis itu. Ya, halo Sob Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentu teman-teman, sebelum kita pada lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Di cuplikan video kali ini teman-teman, ada beberapa tanggapan-tanggapan netizen terkait isu polemik ini, dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangan komentar dari teman-teman kita netizen. Di sini sampai oleh Hedi Wulan, yang lebih lucu, yang memalukan, kenapa banyak orang yang merasa pintar dan ahli bisa dibodohi oleh seorang Jokowi yang tolol dan licik dan bajingan. Ade berkomentar, bapak dan anak ijazah bermasalah palsu, hanya termul mengatakan asli. Ya teman-teman, Nofriardi berkomentar, nyesek banget rasanya negara sebesar ini dipimpin oleh seorang pembohong. Ya teman-teman, disampaikan oleh Didik Kujang, PDIP harus ikut bertanggung jawab segala ulah Jokowi yang telah merusak segalanya. Mulyono berkomentar, saya heran negara carut marut begini, pemerintah diam saja, kalau begini bubar saja pemerintah dan DPR. Ya teman-teman, kita lanjut. Songkeng berkomentar, KPU meloloskan Jokowi dengan uang. Baru dibikinkan semua prosedur yang palsu lagi, seakan itu tidak akan bocor. Ternyata ketahuan juga, jadi pantas dipenjara mulai dari KPU sampai ujung. Dahulukan Jokowi memalukan dunia. Itu tadi disampaikan oleh Yongko, sebenarnya sangat memalukan negara sebesar ini hanya mengatasi kasus ijazah saja seperti tidak mampu. Ya teman-teman, Samsul Sol berkomentar, apa negara ini ada presiden yang ada atau tidak, kok mengatasi urusan selembar kertas tidak bisa. Ya teman-teman, Sulanso berkomentar, Jokowi dan Gibran harus dipenjarakan. Penipu dokumen syarat pendapatan capres dan cawapres. Ya teman-teman, kita lanjut. Disampaikan oleh teman kita, Yanto Supri, kasihan negeri ini, tenaga dan pikiran habis cuma-cuma karena berdebat masalah ijazah palsu yang tidak bermutu. Para penegak hukum dan oknum yang katanya ahli hukum malah merusak tatanan hukum itu sendiri. Nasib negeriku tercinta Indonesia.
Nah, teman-teman, disampaikan oleh teman kita, Pak Permen, rakyat akal sehat bersama mahasiswa cendekiawan. Aparat yang jujur cinta NKRI bergerak selamatkan NKRI. Nah, teman-teman, Novierman berkomentar fix jangan sampai tahun 2029 pemilihan presiden dikotori oknum-oknum KPU yang meloloskan cawapres bodong. Nah, teman-teman, Cahyono berkomentar, buat apa pemilu dengan biaya mahal kalau KPU dan perangkatnya sudah dijadikan alat penguasa. Nah, teman-teman, Arif Suwita berkomentar, sudah jelas negara ini tidak ada yang bisa dipimpin. Seharusnya ada pemilihan ulang untuk mencari pemimpin yang benar. Chang Pong berkomentar, kalaupun memang benar terjadi Jokowi di ijazahnya palsu, begitu hebat dilindungi oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi. Jabatannya seorang yang namanya Jokowi. Tanto Wahyuni berkomentar, hukum demokrasi Indonesia bubar. DPR Dewan Penipu Rakyat, pemilu bubarkan saja. Ayo kita bubarkan saja. Ya, teman-teman, disampaikan oleh Iwan Setiawan, kalau ada maling mau mendorong rumah, orang kira-kira dia sudah punya niat jelek enggak sih? Ya, teman-teman, Wuluyo berkomentar, masalah rakyat tidak diperlihatkan ijazahnya, jelas rakyat dibully oleh MK, dosa besar sampai hilang lahat sampai 7 turunan. Ya, teman-teman, kita lanjut sampai oleh Mang Hali. Gagalnya fungsi kepolisian, siapakah yang harus bertanggung jawab? Yang herannya kepolisian tidak merasa malu dan merasa tidak bersalah sehingga keadaan masih terus berlanjut. Ya, teman-teman, Saryono berkomentar, mantan Presiden Indonesia Jokowi luar biasa ijazahnya palsu. Bisa pemimpin negeri sebentar ini, ditambah lagi anaknya Gibran yang tidak jelas ijazahnya, Prabowo kerjaannya ngapain saja selama ini. Ya, teman-teman, disampaikan oleh Hatta, memang dari dulu pemerintah dan DPRD itu tidak ada manfaatnya bagi rakyat kecil. Kalau urusan kepemerintahan susahnya minta ampun. Ya, teman-teman, Azmi Kah berkomentar, cita-cita reformasi hancur total semenjak kepemimpinan Jokowi yang berpolitik membangun cinta. PKI berubah azas dan demokrasi menjadi negara komunis. Ya, teman-teman, disampaikan oleh teman kita Gunadi, KPU, kepolisian, mahkamah ada persekongkolan jahat. Ini berbrokan di Indonesia. Nah, teman-teman, disampaikan oleh Bowo Suhartono, zaman Pak Harto, seluruh anak keturunan ekstrim kiri tidak bisa masuk pegawai negeri sipil. TNI Polri yang tidak bisa sekolah di sekolah negeri lah. Nah, ini sudah jelas. Ya, teman-teman, bagaimana menurut kalian tentang tanggapan-tanggapan netizen yang sudah kita dengar bersama ini, teman-teman? Jangan lupa untuk berikan opini cerdas kalian di bawah agar kita bisa bertukar pikiran bersama di channel ini. Dan demikian saja cuplikan video kali ini, teman-teman. Salam NKRI, harga mati.